Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Sehat ya. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan. Untuk kali ini ya taat protokol kesehatan. Lalu cuci tangan, nggak usah keluar kalau memang nggak mau keluar. Itu ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran lewat daring yang telah fasilitasi oleh madrasah menggunakan media pembelajaran yang istimewa. Untuk itu kita harus bisa fokus walaupun dalam keterbatasan. Semoga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran tanpa suatu hal apapun gitu ya. Untuk mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini untuk kelas 10 IIS ya. Untuk mulai pembelajaran sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan doa tersebut kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, berkah ilmunya dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala maqazin al-fatihah. Amin. Oke. Semoga dengan doa tadi, doa kita bersama bisa membuat kita terhindar dari segala macam penyakit, khususnya ilmu yang kita pelajari, kita sharing bersama ini bisa menjadi berkah untuk kita semuanya. Oke ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pembelajaran khususnya berbagi ilmu mengenai unsur kebahasaan LHO atau laporan hasil observasi untuk kelas 10 IIS ya. Bersama saya Pak Fikri atau sering disebut Pak Ale kalau di madrasah. Untuk itu mari kita mulai pembelajarannya saja. Sebelum kita menginjak atau memasuki materi, perlu kita ketahui bahwa yang akan kita pahami ataupun kita laksanakan mengenai materi ini adalah yang pertama mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan observasi. Kemudian yang kedua mengkonstruksi teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Jadi 2 KD tersebut bisa kita laksanakan dengan baik. Oke ya. Sebelum kita masuk ke unsur kebahasaan yang lebih inti kita akan bahas pada hari ini, saya ingin merekonstruksi atau memaparkan yang minggu lalu tentang struktur teks laporan hasil observasi atau bagian-bagian yang harus ada pada laporan hasil observasi atau LHO tersebut. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Di sini saya sudah memberikan contoh mengenai wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia oleh UNESCO. Nah, pernyataan umum ini memuat awal kalimat ataupun awal cerita, awal paragraf yang dimana memberikan definisi-definisi awal ya, untuk nanti bisa dijelaskan di bagian-bagian paragraf selanjutnya. Nah, ini bagian struktur pernyataan umum atau klasifikasi wayang ya, pengertian dasar wayang, kemudian apa itu wayang, itu masuk dalam analisis pernyataan umum atau umum ya. Selanjutnya deskripsi bagian. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal lah ini penjelasannya, deskripsi tentang salah satu jenis wayang itu ya. Jadi deskripsi bagian yang pertama adalah tentang salah satu jenis wayang. Kemudian struktur selanjutnya deskripsi manfaat. Selain ada deskripsi bagian, ada juga deskripsi manfaat. Di deskripsi manfaat tersebut memuat tentang fungsi ataupun manfaat dari wayang itu sendiri. Contohnya nih ya, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Kemudian ini antara lain dapat kita lihat dari pegelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana. Jadi di adegan wayang pun juga ada muatan-muatan informasi baik tentang sosial, hukum dan lain sebagainya. Jadi ada deskripsi manfaat dalam laporan hasil observasi tersebut khususnya di bagian wayang ini. Kemudian kita masuk ke bagaimana? Kira-kira sudah bisa dipahami belum tentang struktur? Ada yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua itu deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Kemudian ada simpulan nanti sebenarnya ya. Kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini atau siang hari ini. Ya, ini tentang
kebahasaan teks LHO, laporan hasil observasi, ya. Kata serta frasa, kata serta frasa, verba serta nomina. Jadi gini, ada frasa, verba, frasa, nomina. Kenapa ada dua tersebut? Ya, ada kata, ada frasa, verba, ada frasa, nomina. Ya, jenis kata dan kelompok kata atau disebut juga dengan frasa yang dominan digunakan dalam sebuah laporan hasil observasi itu ada dua. Yang pertama adalah frasa verba atau kata kerja. Ya, katakanlah verba gitu ya. Verba itu kata kerja dan juga nomina kata benda. Jadi dua frasa tersebut sering digunakan untuk laporan hasil observasi, gitu ya. Ya, yang lain bagaimana Pak? Ya ada, tapi yang paling sering muncul adalah frasa verba atau kata kerja dan juga frasa nomina atau kata benda. Oke, kita masuk ke nomina terlebih dahulu. Nomina yang pertama ada di paragraf pertama tadi ya. Ini ya paragraf pertama. Ada kata wayang ya. Wayang itu merupakan nomina atau benda. Ingat, nomina itu adalah benda, verba itu kata kerja. Jadi ada kata pertama dalam paragraf yang pertama adalah wayang. Wayang itu adalah nomina yang memiliki makna seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kemudian wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Kemudian wayang sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Jadi ya gitu, yang namanya laporan hasil observasi di dalamnya banyak memuat nomina atau benda, karena kan disebut dengan subjek ya nantinya ya benda tersebut. Nah kemudian yang kedua ada frasa verba atau kata kerja. Ya di sini ada di paragraf pertama ada kata adalah. Ya, tuh wayang adalah. Nah, adalah di sini adalah yang tertera di situ adalah sudah dibagi atau sudah membagi, karena wayang sudah dibagi beberapa macam. Nah, kemudian ada kata menetapkan. Ya, kemudian disesuaikan. Intinya yang namanya nomina itu adalah benda. Nah, kalau di teks tadi itu membahas tentang wayang, ya bendanya cuma wayang. Tapi kalau verba, kata kerja banyak. Nah, saya contohkan adalah, kemudian menetapkan, kemudian disesuaikan, gitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan mengenai frasa yang sering atau kata yang sering digunakan pada laporan hasil observasi. Ada dua, nomina dan verba atau verba dan nomina, kata kerja dan kata benda. Kita lanjut. Kemudian aspek kebahasaan atau unsur kebahasaan selanjutnya selain tadi ada verba dan nomina, itu ada afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi itu intinya adalah imbuhan. Sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbuhan. Ada imbuhan di situ. Suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis, yang tadinya katakanlah nomina menjadi verba atau verba menjadi nomina atau sebaliknya atau yang lain sebagainya. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan me, be, di. Bahkan terkadang ter dan kean, ter atau kean juga seperti itu. Jadi saya ulangi, kata dasar bisa berubah menjadi verba jika diberikan imbuhan me, be, di, ter, kean. Atau mencuci ya kan, cuci itu kan istilahnya kan benda. Kemudian kalau mencuci menjadi sebuah pekerjaan ya gitu ya. Sementara itu kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe, en ya, pen gitu ya. Kemudian per dan an atau terkadang kean. Berikan ada contohnya gini. Yang verba dulu. Disebut ya. Disebut itu kata dasarnya adalah sebut, kemudian mendapat imbuhan di, akhirnya menjadi sebuah verba. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian takut kata dasarnya, kemudian menakutkan itu menjadi sebuah kata kerja. Ya. Kemampuan juga sama, mampu, kean. Jadi kemudian getaran.
dari kata getar mendapatkan imbuhan an menjadi getaran atau menjadi nomina, sebuah kata menjadi frasa nomina gitu ya. Gitu. Jadi afiksasi itu adalah imbuhan, intinya adalah imbuhan. Yang perlu kalian garis bawahi adalah ketika ada kata dasar yang mendapatkan imbuhan me, be, di, ter, ke, an itu ya. Silakan catat, itu penting. Itu akan menjadi sebuah verba. Kemudian kalau ada kata dasar bertemu dengan pen, per atau an, kemudian ke an, itu menjadi sebuah nomina dari kata dasarnya. Ini contohnya. Nanti bisa diputar-putar ya, atau di poster lebih dahulu. Ini wajib kalian ketahui karena di teks laporan hasil observasi harus memuat afiksasi ini ya, terutama masih nyambung dengan frasa verba dan nomina. Verba itu adalah kata kerja, nomina itu adalah kata benda, gitu ya. Oke, kita lanjut. Afiksasi sudah. Kemudian di laporan hasil observasi khususnya aspek kebahasaan itu ada atau memuat tentang kalimat definisi atau deskripsi, menjelaskan. Nah, itu ya. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif, dan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskripsi, ya. Verba atau kata kerja sebagai deskripsi. Contoh kalimat definisi terdapat dalam teks laporan yang tadi yang berjudul wayang itu adalah wayang adalah, intinya ada kata adalah, merupakan, ada penjabaran, kata-kata yang menjabarkan yang adalah, merupakan, terbuat, nanti ada penjelasan. Ini contohnya. Wayang adalah seni pertunjukan telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Kemudian kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks tersebut, contohnya wayang ini terbuat, itu kan menjelaskan. Deskripsi di sini menjelaskan bahwa wayang ini terbuat dari apa, nanti ada penjelasannya. Gitu ya. Jadi ada unsur yang ketiga, aspek kebahasaan yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi wajib ada. Dalam laporan hasil observasi itu wajib ada yang namanya kalimat definisi atau deskripsi. Kita lanjut. Nah, aspek atau unsur kebahasaan selanjutnya yang keempat adalah kalimat simpleks dan kompleks. Mohon maaf, ini kurang S ya. Kurang K, mohon maaf. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Jadi kalimat itu bisa berdiri sendiri tanpa objek dan keterangan. Ya, itu namanya klausa. Adanya hanya subjek dan juga predikat. Itu bisa dikatakan sebuah kalimat. Jadi tidak harus subjek, predikat, objek, keterangan, tidak, tapi bisa subjek dan predikat. Kalau ada dua itu namanya klausa atau kalimat simpleks, gitu ya. Kalimat simpleks, saya ulangi, kalimat simpleks itu terdapat satu klausa atau bisa berdiri dengan satu klausa, subjek dan predikat saja, itu minimal, gitu ya. Nah, saya ulangi, kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut kalimat simpleks atau biasa disebut juga kalimat tunggal. Nah, ini contohnya. Ada, itu merupakan predikat. Beragam jenis topeng di museum ini, harusnya ada spasi itu ya, mohon maaf. Beragam jenis topeng itu subjeknya, di museum ini itu adalah keterangan tempat. Jadi hanya terdapat subjek, predikat, keterangan, tidak ada objek, itu bisa dikatakan simpleks, gitu ya. Kemudian kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar itu subjeknya, merupakan itu adalah predikatnya, ya. Kemudian hewan unik itu merupakan pelengkap dari kelelawar. Jadi hewan unik menjelaskan tentang kelelawar tadi. Kemudian wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Nah, wayang tersebut atau wayang tersebut itu subjek, berbentuk itu predikat, objek itu pipih seperti wayang kulit adalah keterangan, gitu ya. Jadi intinya kalimat yang hanya terdapat subjek predikat, ya, masing-masing cuma satu, itu bisa dikatakan kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Nah, kemudian apa itu kalimat kompleks? Kalau simpleks itu satu klausa, kalau kompleks itu majemuk, atau bisa disebut juga dengan kalimat majemuk atau
kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Jadi klausanya ada dua, ada subjek predikat atau SP yang lain. Jadi dalam satu kalimat memiliki 3 SP atau 2 SP, subjek dan predikatnya. Ya. Nah, kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks majemuk bertingkat, apalah gitu ya. Jadi ada simpleks, kompleks. Nah, kompleks juga dibagi menjadi dua, bertingkat dan setara ya. Oke, langsung saja ke contohnya. Nih, kalimat kompleks setara yang atas ya. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Di sini ada dalam budaya modern itu keterangan ya, keterangan waktu budaya modern. Kemudian wayang itu sebagai subjek, predikat itu berfungsi, penghibur itu pelengkap, kemudian ada konjungsi koordinatif. Konjungsi itu berarti kalimat atau kata penghubung, kata hubung itu konjungsi namanya ya. Nah, koordinatif itu istilah yang digunakan untuk konjungsi yang menggabungkan antara dua kalimat yang setara. Nah, gitu. Makanya kalau yang bertingkat namanya subordinatif. Kalau koordinatif itu untuk setara, kalau bertingkat subordinatif itu bedanya. Jadi ada dua dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur, itu satu. Nah, dan mendidik. Jadi sama dengan dalam budaya modern, wayang berfungsi mendidik. Nah, ada dua pelengkap di situ. Bisa digunakan. Jadi bisa diturunkan atau intinya sama, ya. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur, itu yang pertama ya. Kemudian dalam budaya modern, wayang berfungsi mendidik. Nah, itu namanya kalimat kompleks memiliki dua klausa. Itu ya. Paham ya? Kemudian kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari, itu setara. Ya. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi kelelawar tidur pada siang hari. Ada dua klausa di situ. SPK ini. Kalau di sini ada PK-nya dua ya. Aktif pada malam hari. Kalau yang keduanya tidur pada siang hari. Kemudian di antara itu terdapat konjungsi koordinatif untuk menggabungkan dua kalimat tersebut. Kalau di atas itu menggunakan dan, kalau di bawah yang kedua itu menggunakan tetapi. Kalau di atas itu pelengkapnya ada dua. Kalau di yang poin B itu predikat dan keterangannya ada dua. Itu namanya kompleks tapi setara. Nah, sekarang kompleks yang bertingkat berarti memiliki klausa lebih dari satu intinya ya. Klausa ada dua dan nantinya bertingkat. Kita lihat. Keberadaan the topeng tidak dapat dipisahkan. Itu subjek dan predikat ya, bisa dilihat ya. Kemudian dengan museum angkut itu keterangan tempat. Kemudian ada penjelasan lagi, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Jadi ada subjek, predikat, keterangan, kemudian muncul lagi subjek, predikat, dan keterangan. Itu namanya kalimat kompleks bertingkat. Ada dua klausa di situ, ya, dua klausa dan masing-masing ada disebut klausa atas dan klausa bawah. Kemudian ada konjungsi subordinatif yang digunakan adalah karena. Gitu ya. Jadi keberadaan the topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut. Itu yang pertama, klausa yang pertama. Klausa yang keduanya, karena kedua tempat ini adalah the topeng dan juga museum angkut. Kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Jadi ada dua klausa yang di dalamnya tidak bisa dipisahkan. Makanya ada klausa atas, klausa bawah, dan itu merupakan klausa atau kalimat kompleks bertingkat. Gitu ya. Memang agak susah, tapi dengan melihat contoh seperti ini, insya Allah kalian bisa lah kalau terus dipahami gitu ya. Oke, udah ya, itu mungkin saya ingin menekankan lagi di kalimat simpleks seperti ini, kemudian kompleks juga seperti ini. Jadi mohon diperhatikan, kalau simpleks itu satu klausa, kalimat pada umumnya yang biasa kita buat ya, ada subjek, predikat, boleh dikasih objek, boleh dikasih keterangan, boleh dikasih pelengkap. Yang jelas di situ hanya terdapat satu klausa. Satu klausa itu subjek dan predikat. Gitu ya. Ada ini. Kemudian kalau yang kompleks itu terdapat dua atau lebih klausa. Contohnya ini. Ya, ada bisa dibuat. Kalau yang setara itu memiliki makna yang sama. Contohnya dalam budaya modern wayang berfungsi menghibur. Itu
Klausa yang pertama. Klausa yang kedua, dalam budaya modern wayang berfungsi mendidik. Nah, daripada menulis dalam budaya modern wayang berfungsi itu ada dua kali, ya lebih baik dalam budaya modern wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Itu kan sama, itu ya. Nah, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari, sebenarnya sama. Kelelawar aktif pada malam hari tetapi kelelawar tidur pada siang hari, sama kan. Tapi daripada kita menulis terlalu banyak, akhirnya dibuatlah kalimat kompleks setara. Jadi kalimat depannya itu sama, kita paling imbu yang belakangnya dengan ditambah konjungsi koordinatif. Kalau yang bertingkat tidak bisa digabungkan. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat. Nah, itu tidak bisa seperti yang dalam budaya modern wayang berfungsi menghibur, dalam budaya modern wayang berfungsi mendidik. Nah, itu nggak bisa. Jadi itu namanya kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Gitu ya. Itu saja. Mungkin akan ada kesusahan untuk memahami secara sekilas atau kilat. Nanti kalau misalnya ingin bertanya, silahkan bisa melalui e-learning ataupun informasi lewat WA ya, via WA ke nomor saya. Kemudian nanti bisa ditanyakan atau kita diskusi. Atau mau datang ke madrasah langsung untuk diskusi, saya persilahkan. Yang penting tidak berkerumun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa mengena, ya, masuk ke dalam pikiran kalian, kemudian bisa dipahami, diimplementasikan atau dipraktikkan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.